Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal klarifikasi angka oksidasi minyak goreng yang tinggi ya. Jadi sebelumnya ini ada Bro Technospeed ya. Dia sebenarnya posting banyak, postingannya ya sering logis. Cuma penulis jadi menganggap dia ini pembohong setelah dia mulai ngomong ini. Saya pernah kasih hasil tes malah diketawain sama pemakai Migor, dibilang sok pintar, tidak sesuai praktek, kenyataannya hoax. Persis kalau debat lawan pemuja bumi datar. Saya tes lab oli mesin plus Migor 10%. Angka oxidation dan sulfation langsung melejut ke 60-an seketika rusak oli mesinnya. Oksi dan sul idealnya maksimal di angka 30. Jadi ini ya sebutannya, dia menyebut bahwa angka oksidasi 60 itu terlalu tinggi karena maksimalnya mestinya 30. Jadi disebut minyak gorengnya rusak. Dia katanya melakukan tes lab oli mesin plus Migor. Kalau dari omongan gini kan kesannya kayak seakan-akan itu dipakai di kendaraan ya. Tapi ya satu-satunya uji lab ya yang menunjukkan kedua angka ini 60 itu adalah uji ini. Penulis tidak pernah menemukan uji yang lain. Dan ini juga olinya adalah oli 15W40 ya disebutnya, karena ini yang dipakai adalah oli Petronas, oli diesel bungkus jadul sangat lama yang olinya sangat hitam sekali. Tapi di sini hasilnya adalah oksidasinya, evaluasinya aja. Angka evaluasinya adalah C. Oksidasi 67, sulfationnya 60 ya. Angka uji labnya ini. Uji lab ini dilakukan diposting pertama kali yang penulis tahu adalah di Seraya Motor. Juga kalau nggak salah di Kaskus atau mana gitu ya. Terus satu lagi di forum Innova Community. Nah, uji yang dilakukan itu adalah minyak goreng murni dipanaskan pada wajan, dinyalakan 2 menit, dimatikan, diulang setelah minyak gorengnya dingin, dalam sehari bisa sampai 5-6 kali, berlangsung 30 hari, setiap hari 5 atau 6 kali ya. Ini ya, terus baru kemudian ya sesudah proses 30 hari baru Migornya dicampur dengan oli mesin rasio 1:5 alias 20%, 50 cc Migor, 250 cc oli mesin, 20% ya, angkanya beda dari yang tadi. Terus campuran ini dipanaskan kembali, entah ini suhunya dari mana, 5 kali pemanasan sehari selama 3 hari. Di hari keempat dibawa ke lab untuk dites, dan hasil labnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah hasil uji lab minyak goreng yang dipanggang di atas kompor ya, minyak goreng yang dipanasi di wajan. Nah, Turbomannya sendiri yang posting ini, dia ngomong sebagai pembanding, hasil lab tes aneka merek oli mesin yang saya pernah lihat untuk jarak 7.500, 10.000, 11.000 km, angka sulfation dan oksidasi nggak ada yang melewati angka 25, bahkan banyak yang nggak melewati angka 21. Sedangkan proses heat simulation Migor yang saya lakukan ini jauh lebih ringan daripada panas yang dihadapi oli mesin di karter. Kalau diomongi jauh lebih ringan ini ya relatif lagi ya, karena ya walau mungkin suhunya 90 tapi yang kena wajan kan bisa aja lebih panas ya. Apalagi wajannya kelihatan ada gosongnya, malah penulis nggak pernah lihat. Silahkan kunjungi sendiri ini Seraya Motor diskusi view topik 34 tweet 27382. Diketik itu pasti akan ketemu ya, atau silahkan search kata-kata report tes lab
minyak goreng sebagai aditif oli mesin turboman, pasti nanti ketemu hasilnya. Jadi itu angka hasil di 27 Agustus 2018 ya. Nah, nyatanya ya, ini ada The Motor Oil Geek, ini channel yang cukup disegani untuk masalah pelumasan. Jadi sumber informasi untuk yang ingin tahu soal pelumas dimanapun ada dari banyak lah ya, banyak dari otomotif terkenal yang buat mesin militernya Amerika, Merkopo itu juga menghormati The Motor Oil Geek. Dari Lubrication Explain itu juga menghormati The Motor Oil Geek. Nah, ini dia kemudian memposting angka ini. Jadi ini The Motor Oil Geek ini adalah certified lubricant expert ya. Jadi ahli pelumas yang bersertifikasi, dan dia posting ini di channelnya. Ini adalah valve volume restore 10W30 dan ini angka oksidasinya adalah 110. Dan ini juga ada keterangan lebih besar dari 30 sama dengan ester. Dibanding dengan ini oksidasinya 6,1. Nah, ini ya, ini padahal oli mesin baru. Tapi kenapa kok oksidasi value-nya adalah 110? Oleh karena itu ya, kayak klaim yang seperti ini ya, angka sufficient oksidasi nggak ada yang melewati angka 25, ini harus didasari oleh ilmu apa gitu yang dipakai dia. Karena ternyata kalau ini dari speed diagnostic ini, angka lebih besar dari 30 adalah ester, dan ini angkanya adalah angka normal. Sampai ada keterangan lebih besar 30 adalah ester, ini berarti sudah cukup sering terjadi untuk oli yang ada esternya. Jadi untuk catatan saja orang-orang yang merasa wah angkanya kok tinggi, ternyata itu ada ester. Dan ya, ini oksi dan sul idealnya maksimal di angka 30. Ini salah, karena yang tadi udah jelas disebutkan kalau ester angkanya lebih dari 30. Jadi kalau angkanya 60 ya kemungkinan mengandung ester minyak goreng itu ya. Ada juga yang ngomong sebenarnya minyak goreng itu sudah termasuk kategori ester ya. Ada yang ngomong gitu penulis ya wis manutai. Tapi yang jelas bro-nya ini bohong ya kalau ngomong idealnya maksimal di angka 30. Terus bro turboman ini juga salah, ngomong nggak melewati angka 25 karena ternyata oli ester itu pasti angkanya di atas 30, dan ini oli baru angkanya 110. Ya wis itu saja ya. Jadi iya, kita sama-sama belajar lah, karena ternyata angkanya besar karena ini, angkanya besar karena ini. Jadi ya nggak bisa ya kita ambil kesimpulan ini angkanya jelek. Kita ya juga harus praktekkan juga, kalau bisa nyobanya jangan di wajan tapi di mobil langsung. Ini penulis nggak paham kenapa ujinya di wajan, kenapa juga nggak melakukan treatment yang sama pada oli mesin gitu ya. Jadi kompornya kan ada dua biasanya, yang satunya sebelah kiri minyak goreng, sebelah kanan oli mesin. Coba lakukan secara fair gitu, sama perlakuan yang sama, apakah kemudian angkanya yang minyak goreng memang lebih parah atau tidak. Karena ya penulis kan sering ya uji pakai minyak goreng yang ternyata minyak gorengnya bening. Nah ini kan yang penulis uji, ini bimoli klasik bening sendiri ya. Ini kalau si bro turbomannya melakukan uji ya bisa jadi dia akan lihat bahwa oli mesinnya akan cepat sekali hitam, akan cepat sekali menguap di perlakuan yang sama, tapi ya sayangnya menolak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.